Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini sahabat masjid memiliki program baru, yakni Ngopi, Ngobrol Pintar. Di mana program ini adalah untuk mendiskusikan, mengobrolkan tentang isu-isu keislaman, isu-isu dakwah, baik yang terjadi di negeri kita maupun di luar sana, dan juga mendiskusikan tentang program-program kreatif yang dilakukan oleh member Sahabat Masjid Indonesia, yakni para takmir. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana masjid bisa memberikan kemanfaatan secara ekonomi, baik untuk masjid itu sendiri maupun kepada para jamaah. Dan ternyata di member Sahabat Masjid Indonesia ini ada beberapa masjid yang sudah melakukan. Di antaranya adalah Masjid Darul Falah, Rungkut Menanggal, Gunung Anyar, Surabaya. Dan alhamdulillah kita sudah ditemani oleh para takmir yang mereka telah mengeksekusi program yang luar biasa itu. Di sini sudah ada Ustadz Sunarwan dan juga Ustadz Abi Taif. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Ustadz Sunarwan, Ustadz Abi Taif. Ustadz Sunarwan, kalau boleh tahu di kepengurusan takmir Masjid Darul Falah sebagai apa? Alhamdulillah, saya di kepengurusan takmir Masjid Darul Falah, Kelurahan Rungkut Menanggal, ini sebagai Wakil Ketua 3. Wakil Ketua 3. Ya. Wakil Ketua 3 membidangi tentang apa itu, Pak? Wakil Ketua 3 itu saya membidangi di bidang sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan. Ya. Baik. Kalau Ustadz Abi Taif? Alhamdulillah, saya sebagai sekretaris di Takmir Masjid Darul Falah Rungkut Menanggal. Sekretaris umum ya? Sekretaris umum. Sekretaris umum Masjid Darul. Begini orang-orang yang termasuk decision maker ya di Masjid Darul Falah. Yang saya pernah ketahui tentang program perekonomian ini itu sudah berjalan berapa waktu atau dinamakan apa ini? Program kemanusiaan atau program ekonomi yang sudah berjalan di Masjid Darul Falah ini? Di Masjid Darul Falah kita mempunyai program di bidang perekonomian. Ini program ini saya namakan lembaganya yaitu Badan Keswadayaan Umat. Badan Keswadayaan Umat. Baik. Jadi Badan Keswadayaan Umat itu dengan harapan kita itu memberikan peningkatan atau pendampingan di perekonomiannya jamaah masjid ini bisa ada imbal baliknya. Artinya mereka itu ketika kita bina dan menjadi berhasil akan ingat masjid dan selalu mengingat akan kesejahteraan masjid. Oh, baik. Apa tadi keswadayaan umat. Kalau disingkat apa itu, Pak? BKU. Badan Keswadayaan Umat. Itu berada dalam satu struktur ketakmiran, nggih? Untuk saat ini BKU itu belum masuk di dalam struktur ketakmiran. Karena program ini baru, dari struktur takmir ini sudah terbentuk terlebih dahulu, kemudian BKU ini lahir. Jadi untuk sementara ini BKU ini masih di di lembaganya. Di lembaga. Jadi lembaga atau bisa disebut dengan otonomnya. Lembaga otonomnya. Baik. Sejauh ini sudah berapa tahun atau berapa bulan sudah berjalan? Mungkin Pak Abi Taif? Sampai saat ini sekitar 2 tahunan berjalan. 2 tahunan ya? Alhamdulillah. 2 tahun berjalan. Kebetulan alhamdulillah yang bisa menikmati jamaah kita ya lumayan. Oke, cukup baik. Yang menangani ini biasanya siapa Pak? Ada tim khusus atau Pak
dari Ustadz Sunan sendiri Eh, atau Ustadz Abi Thaif? Ya, dari takmir ini kami ada yang menangani secara khusus di bidang Oke. ini. Oke. Jadi tidak ada terlepas dari struktur kepengurusan, tetapi kami juga bagian dari pengurus. Oke. Tapi untuk menangani secara khusus BKU yang ada di Darul Falah. BKU yang di Darul Yang Falah. menangani di sini kami sebetulnya bertiga, Bertiga. yaitu saya sendiri Oke. dan juga Ustadz Abi Thaif, Ustadz Abi dan Thaif. ada yang teman yang satunya selaku bendaharanya. Kebetulan beliaunya juga Baik, ada baik. kesibukan, Baik. tidak bisa ikut ke sini. Baik, baik. Berarti ini yang memang eksekutor langsung di lapangan ya, Ustadz Insya Allah. Narwan dan juga Ustadz Abi Thaif. Alhamdulillah. Berarti untuk objeknya atau untuk jamaah yang layak untuk diberikan bantuan semacam ini, itu apakah ada kriteria khusus, Pak? Sebetulnya ya kriteria itu pasti ada. Oke. Jadi kita tetap memperhatikan kriteria khusus, jadi skala prioritas. Kalau semua ya jamaah itu banyak yang menginginkan akan program ini. Oke. Tetapi di sini ada skala prioritas bagi BKU untuk memberikan istilahnya itu dana bergulir Oke. kepada jamaah. Itu skala prioritasnya gimana? Jadi skala Pak? prioritasnya yang satu itu harus punya usaha. Yang Jadi punya jamaah usaha. yang sudah punya usaha. Yang punya usaha, baik. Kemudian, sekecil apapun, nggih, usaha ya yang penting sekecil usaha. apapun usahanya Mm-mm. itu punya usaha. yang berjalan. Yang sudah berjalan. Yang kedua Baik. jamaah aktif di Masjid Darul Falah. Aktif sholat berjamaah. Ya, Aktif sholat berjamaah. Ini yang penting ya, Pak ya. Jadi yang salah satu syaratnya adalah yang aktif Aktif berjamaah di berjamaah. masjid. Jadi sering lihat dan sering ketemu. Sering Ya. tatap muka. Sering tatap muka juga ya. Jadi Akhirnya kalau ada masalah, ada kendala kan bisa langsung komunikasikan. diberitahu di situ. Dan juga menjadi ini ya mungkin Pak ya, indikator bahwasanya ini orang baik gitu kan. betul. Tidak perlu Iya. sampai ini punya hutang sekian berapa, kemudian pernah menipu atau tidak. Ya. Tapi kalau indikatornya adalah yang sering sholat berjamaah di masjid, Insya Allah. dimungkinkan ya, kemungkinan besar adalah orang-orang yang baik gitu Insya ya. Allah seperti itu. Oke. Jadi sudah berapa orang nih atau berapa jamaah yang menerima kemanfaatan program Kemarin itu BKU kita ini? kan terbatas dari dana yang mau dikucurkan ya. Oh, Jadi oke. kita bagi sekitar 10 orang yang kemarin berjalan. Dana yang Heeh. ada itu 10 juta. Kemudian Dana yang masuk 10 juta. karena Heeh. dari masing-masing pemohon itu Heeh. membutuhkan dana yang agak sedikit besar, Oke. akhirnya kita berikan masing-masing itu 2 juta. 2 juta. Jadi kemarin itu untuk langkah awal Langkah awal. itu 5 orang. Oh, baru untuk perdana 5 orang. 5 orang. 5 orang. 5 orang itu diberikan pinjaman sebesar 2 juta. 2 juta Kemudian itu sampai berapa? dikembalikan selama 11 bulan. 11 bulan, Iya. nggih, 11 bulan. Kalau dalam rentang 11 bulan, kira-kira sudah ada yang selesai apa belum, Pak? Karena kita mulainya di tahun 2020 awalnya. 2020. Oh, Insya Allah nggih. bulan awal. Bulan awal. Tanggal 1 itu kita itu menerima dana dari Basnas Provinsi Jawa kerjasama Timur. dengan Basnas. Ya, di sini Baik. kita bekerjasama Basnas Provinsi Jawa Timur dan juga Lazisnu Kelurahan Rungkut Menanggal. Lazisnu Kelurahan Rungkut Ya. Menanggal. Ya kebetulan Lazisnu juga berdomisilinya di Masjid Darul Falah. Baik. Gitu. Kembali ke pertanyaan tadi, yang 11 itu ada yang sudah selesai atau belum, Pak? Sehingga bisa digulirkan lagi Yang 5 tadi ya. yang 5 tadi. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah, ya. ya. Sudah selesai yang 5 dan sebetulnya tidak sampai selesai ketika ketika dari penerima manfaat itu sudah memberikan gulirannya dalam 1-2 bulan. Mm-mm. Ini dana yang ada ini sudah Sudah kembali.
bisa kembali, bisa kita gulirkan lagi, Berarti kembali lebih cepat. lebih cepat. Oh, luar biasa nggih. Jadi aslinya 11 bulan, tapi Enggak. nggih. Tidak menunggu sampai 11 bulan. Nah, Dari 5 orang itu, Heeh, kalau masing-masing orang itu dalam 1 bulan, nggih. itu mengembalikan 200.000 Heeh. dalam 1 bulan. Ya, Kalau dikalikan 5 kan nilainya 10 bulan, 10 kali. 5 kali 2, 200 kali 5. Berarti kan 200 kali 1 5. juta. Oh iya, 1 juta. Kalau mohon sudah maaf. 2 bulan, Heeh. ada yang minta lagi sama nilainya 2 juta, Tidak itu sudah bertambah bisa lagi. Oh, dapat nambah orang baik. lagi. Bisa memanfaatkannya. Oh, Nanti ada uangnya kita tambah gulirkan lagi. kan. Oh, nggih. Berarti tidak perlu menunggu sampai Ya. 11 juta, sampai 11 selesai. Tapi ketika ada Ada uang uang masuk. dan sudah ada yang mengajukan, maka segera untuk digulirkan. Ya, Jadi dana itu enggak sampai Eh, berhenti di administrasi. administrasi, Baik. langsung berjalan terus, Oh, gitu, nggih. gilir terus. Berarti 5 itu hanya pada awal Awal, saja, tapi awal sekarang pertama. sudah bertambah. Bertambah. Sudah bertambah, Sampai setambah. 10 tadi. Oh, sekitar sampai 10 Ya. orang tadi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti sudah sampai berjalan 2 tahun, sudah ada yang menerima manfaatnya sampai 10 jamaah. Insya Allah. Nah. Sampai saat ini yang sudah menerima ini 12 orang. Oh, alhamdulillah. Jadi Sampai- yang aslinya hanya 10 orang Ya. dengan 2 jutaan itu sekarang hampir 1 tahun lebih ini sudah menambah sampai 12 orang. Nah, biasanya Pak, ini itu kan ngomong lancarnya Pak ya. Ini sudah ketemu dengan tidak lancarnya belum Pak? Maksudnya kadang-kadang itu ada pinjaman macet ya. Itu kan kita kenalkan kalau di koperasi atau bank itu biasanya ada kredit macet gitu. Apakah teman-teman yang dipinjami itu ya ada kendala dalam usaha, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, kemudian tidak bisa membayar atau tertunda membayarnya. Sejauh ini bagaimana Pak? Alhamdulillah sampai saat ini dari sahabat-sahabat jamaah Masjid Darul Falah yang menerima manfaat dari BKU ini alhamdulillah berjalan lancar, pembayarannya juga sesuai dengan jadwal. Jadi sampai saat ini tidak ada yang namanya kredit macet. Oh, luar biasa. 12 orang itu 12 lancar orang terus. lancar alhamdulillah. Ini mungkin juga ada strategi untuk itu Pak, menyeleksi mungkin G. Karena kan kadang-kadang orang macet itu biasanya kadang-kadang dinilai orang ini tidak lancar. Lah, selain ada kriteria khusus atau enggak, atau cukup yang tadi disebutkan, yakni yang punya usaha dan kemudian jamaah aktif. Itu aja nggih? Atau ada yang lain? Sementara itu. Ya, itu sementara aja itu ya? yang punya usaha dan jamaah aktif. Nggih. Kalau masalah kriteria yang lain ini kita belum sampai menginjak ke sana. Yang sana. Jadi ini aja sudah cukup ya. Dan sudah cukup untuk sebagai penilaian bahwasanya ini adalah orang yang meyakinkan, orang yang baik. Ini untuk masukan bagi teman-teman di koperasi dan lain sebagainya, ini usaha-usaha keuangan, bahwasanya untuk menilai nasabah yang pinjam cukup datang ke masjid aja ya, dia sholat berjamaah aktif atau enggak, berarti bisa takmir ini bisa dijadikan partner untuk menilai seseorang orang ini sholat berjamaah aktif atau tidak. Buktinya dengan kriteria tersebut di Masjid Darul Falah jamaah yang diberi bantuan lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Ya memang menurut kami sendiri di masjid itu adalah merupakan tempat yang strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Di bidang pemberdayaan sektor ekonomi umat ini, kenapa kok saya kembangkan di masjid? Kami juga melihat di sisi lingkungan kami. Di lingkungan kami juga ada yang namanya sistem simpan pinjam yang kalau orang-orang itu mengatakan itu bank titil. Kami juga menghindari itu. Jadi jangan sampai dari jamaah kami sendiri itu terbawa arus sampai ke sana. Gitu. Itu saya menghindari seperti itu. Dan alhamdulillah dari jamaah juga bisa respon kepada kami yang niatan kami ingin membantu
perekonomian daripada jamaah itu sendiri. Karena jamaah kami juga bermacam-macam usahanya. Ada yang di pasar, juga ada yang jualan di rumah, juga ada yang namanya usaha fotokopi, usaha apa namanya ini pulsa, kelontong, ya macam-macam. gitu, macam-macam ya. Iya, macam-macam. Jadi tidak hanya makanan saja ya. Kebanyakan kan karena makanan, gitu, Ya, karena kebanyakan dengan makanan. modal yang 2 juta itu. Jadi kalau modal 2 juta ini Pak, 2 juta digelontorkan, mereka cukup membalikan 2 juta juga? Atau ada biaya admin? Atau Tidak ada biaya administrasi. Di situ Atau kalau bagi hasil dari mungkin? pinjaman guliran 2 juta, Nggih. itu mereka memberikan infak kepada masjid. Memberikan infak, Ya, artinya ditentukan apa BKU. tidak Pak infaknya? Di BKU tidak menentukan infaknya. Tidak ditentukan. Tidak menentukan infak. Secara sukarela dia mau memberikan berapa, ini terserah dia merasakan kemanfaatannya apa namanya uang yang digunakan untuk usaha itu. Kalau dia merasa itu dari 2 juta itu bisa menguntungkan yang lebih cepat, dan insya Allah dia juga apa namanya memberikan infak walaupun besar, tidak di BKU-nya, mereka juga bisa memberikan infak di masjidnya. Oh, baik. Jadi secara sukarela dan dari hati mereka sendiri, gitu. Jadi tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Tidak juga ada patokan. tidak ada apa jumlah tertentu harus infak sekian. Ya. Sejauh ini infaknya kalau boleh tahu range-nya Pak, banyak nggak Pak? Ada yang 200.000, ada yang 150.000, ya ada yang 100.000. Itu pun walaupun dia itu membayar infak melalui BKU-nya, dia juga memberikan infak lagi langsung ke masjidnya. Oh baik, jadi untuk memberikan ini ya infak tidak karena dengan kepuasan kemanfaatan yang diberikan, karena ini juga programnya masjid, tidak hanya kepada BKU-nya, tapi memberikan infak kepada masjidnya, dan itu mungkin yang tidak terdeteksi ya. Infak yang masuk di BKU-nya ini saya gulirkan lagi. Oh, menjadi dana bergulir untuk modal lagi, jadi pemupukan modal. Berarti 10 juta ini nilainya sudah bertambah, nggih? Kalau boleh tahu saat ini sudah bertambah ya berapa? Kalau misalnya anggap aja karena berbeda-beda pembayarannya ya, anggap aja misalkan dari skala rata-rata 150-an, saya katakan ada 200, ada 50, ada yang 100. Kalau kita ambil rata-rata, misalkan anggap aja dari 12 itu sudah lunas separuh, berarti 10. Anggap aja 150 kali 10, itu 1,5 juta. 1,5 juta sudah kita gulirkan lagi. Oh, enggak. Berarti dana yang bergulir sudah 10 juta lebih ya? 10 juta lebih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Itu dari sisi kemanfaatan ekonomi. Insya Allah jelas bertambah ya, karena juga bisa mengembalikan secara on time dan juga memberikan infak. Itu indikator bahwa usahanya insya Allah lancar dan berhasil. Nah, dari sisi yang lain Pak, umpamanya dia yang sebelumnya tidak suka ke masjid umpamanya, atau jarang ke masjid, atau sebaliknya mereka jarang ke masjid kemudian suka lebih rajin ke masjid, atau ada yang sebaliknya Pak, dampak buruk, yakni mereka digulirkan mendapatkan manfaatan, kemudian usahanya berjalan dan tidak sempat ke masjid. Ada yang sampai segitu nggak Pak? Untuk selama ini alhamdulillah memang ada. Kami memberikan pemanfaatan dana bergulir itu dari sahabat-sahabat yang tadinya itu jarang ke masjid. Tetapi ketika kita beri guliran dana itu, akhirnya lebih sering ke masjid. Nah, dari lebih seringnya ke masjid ini, kita sendiri selaku pengelola BKU juga bisa lebih mudah berkomunikasi untuk mendampingi beliaunya dalam berusaha. Artinya sejauh mana usaha yang dibangun ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ini yang paling penting di sini. Jadi pendampingan dalam usahanya. Jadi kita juga nggak melepas begitu saja setelah memberikan
apa namanya guliran dana, kemudian kita biarkan gitu ya enggak. Jadi Oke. tetap kita datangi, kita kasih tahu. Kalau yang apa namanya yang biasanya itu kurang aktif di masjid, ini untuk pemberian awal, artinya ketika menerima guliran itu ya kita sampaikan bahwa dana ini adalah untuk jamaah aktif. Oke. Jadi Jamaah kalau aktif. misalkan panjenengan ikut di sini, ya monggo. Maka akan diberikan. Oke. Oke. Baik, jadi persyaratan kriteria jamaah aktif itu ada yang sudah memulainya sejak awal jamaah aktif di situ, ada yang menjadi persyaratan. Kalau ini mau digulirkan, maka harus menjadi jamaah aktif. Nah, secara tak langsung berarti itu menjadi bagian dari dakwah. Iya. Strategi dakwah, nggih. Strategi dakwah kita. nggih. Memang. Jadi saya jadi ingat ada gium itu kenyangkan dulu baru ajak jamaah. Kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang Itu memang diceramai menjadi tok, syarat tapi- utama Iya. kita. Jadi syarat utama kita itu adalah punya usaha dan berjamaah. Jadi tidak kadang-kadang orang itu kadang-kadang kita itu suudzon ya. Kita itu suudzon ada orang yang tidak rajin berjamaah. Padahal karena mereka harus bergerut dalam usahanya untuk menafkahi keluarganya. Lah kalau kita memberikan solusi, maka untuk berdakwah ke mereka mengajak ke masjid lebih mudah. Iya. Gitu nggih. Iya. Nah, alhamdulillah ini luar biasa ini teman-teman sekalian. Jadi program untuk peningkatan ekonomi kepada jamaah sekaligus untuk mengajak sholat berjamaah ke masjid. Jadi strategi yang ini yang mungkin perlu dikembangkan terus-menerus oleh masjid-masjid kita. Baik. Setelah ini berjalan, kira-kira rencana ke depannya apa, Pak? Mungkin ada program yang lebih besar lagi atau bagaimana? Dari mengembangkan program BKU ini. BKU ini kalau sudah berjalan secara maksimal artinya gulirannya juga lebih banyak. Ini sebetulnya saya punya program yang lebih dekat lagi dengan jamaah. Ini kita ingin bekerja sama lagi dengan pihak-pihak termasuk yang di Basnas itu Oh, baik. tentang pasar murah. Pasar murah. Pasar murah Apa itu, Pak? itu di sini jadi kebetulan di tempat kita di masjid itu ada pasar Di depannya umum. masjid itu Iya, ya? ada pasar. Iya, iya. Nah, ini kita ingin mengadakan pasar murah itu ya di halaman masjid maupun di depan masjid. Oh, gitu. Maksudnya bentuknya gimana, Pak? Bentuknya itu kalau misalkan apa namanya di masyarakat kebutuhannya katakanlah kebutuhan pokok seperti gula, beras, itu minyak, kadang lombok itu bisa kita hadirkan. Bisa kita hadirkan dan yang menyelenggarakan itu masjid gitu ya, Pak? Masjid. Oh, baik. Masjid. Jadi masjid kulaan, kulak banyak, kemudian dijual dengan murah kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Oh, baik. Dengan dana BKU Dengan dana yang tadi. ya, dengan dana BKU baik. tadi. Jadi apa? Tidak harus langsung memberikan secara charity ya, tapi juga bisa memberikan barang yang lebih murah sehingga dalam sisi usaha masjidnya berjalan, dari sisi untuk masyarakatnya, untuk jamaahnya juga mendapatkan kemanfaatan dengan barang yang murah. Kecuali memang dari kaum duafa itu yang betul-betul tidak bisa berusaha, tapi ya memang sangat membutuhkan. Ini ya kita berikan secara cuma-cuma. Di sini kita kerjasama dengan Lajisnunya tadi. Oh. Secara cuma-cuma itu maksudnya tidak perlu mengembalikan. Tidak perlu mengembalikan. Dan itu digunakan untuk modal juga. Digunakan untuk modal juga. Oh, baik. Jadi kalau boleh dibagi, dipetakan, ini ada dua program. BKU ini ada yang diberikan dengan mengembalikan dengan jumlah yang lebih besar, ya 2 jutaan, 1 juta sampai 2 juta. Ada juga pemberian modal yang tanpa harus mengembalikan. Nah, itu mungkin jumlahnya lebih kecil ya, 1 juta ke bawah. Dan itu juga berjalan
ini? Insya Allah, tapi berjalan nilainya baru kecil. Baru kecil, ya, nggih. kecil artinya Oh. 100 sampai 200. Baik. Itu kita bisa mendampingi ibu-ibu yang jualan es, jualan gorengan itu aja. Oh, Belum baik. sampai menginjak yang Baik. ingin punya usaha yang lebih besar. Nggih. Tadi sempat menyebutkan bekerja sama dengan Basnas, Ya. gitu, dengan Lazisnu. Ini mungkin juga akan menjadi referensi bagi teman-teman takmir yang lain agar bagaimana bisa menjalankan ini dengan kerjasama dengan pihak luar, kan gitu kan, gitu. Lah itu kok bisa mendapatkan bantuan atau bermitra dengan Basnas itu bagaimana, Pak? Pak Taif mungkin? Ini yang Oh, nggih, yang SS. Baik, silakan. Ya, kenapa kok kita bisa bekerja sama dengan Basnas maupun Lazisnu? Sebetulnya semua lembaga amil zakat itu punya program. Oke. Kebetulan di Basnas sendiri juga punya program. Nah, kita masuk di sana untuk menanyakan program Basnas. Apa sih programnya Basnas? Oh, berarti cuma silaturahim ke sana, Ya, Pak, nggih? di Basnas itu ada program ya semacam itu untuk pemberian dana bergulir. Oh, dana bergulir. Dan itu yang diberikan nanti harus dikembalikan ke Basnas atau bagaimana, Pak? Yang 10 Dana yang juta tadi. diberikan kepada BKU ini tidak harus Kembali. dikembalikan kepada Basnas. Ini diberikan untuk digulirkan. Digulirkan. Artinya Yang terpenting dikembangkan lah. Nggih, yang terpenting ada laporannya Ada mungkin laporannya. ya. Kita laporan secara rutin Heeh. di Basnas maupun di Takmir Masjid Darul Falah. Oh, baik. Jadi memang di lembaga-lembaga zakat itu sebenarnya ada program-program seperti ini menurut Ustadz Sunarwan. Dalam hal ini beliau memiliki akses untuk silaturahim ke Basnas. Basnas kota atau Basnas Jatim ini, Pak? Basnas provinsi. Basnas provinsi. Nah, beliau ke silaturahim ke sana dan ternyata memang ada program untuk modal usaha jamaah dan itu bisa dimanfaatkan oleh masjid. Nah, ini bisa menjadi referensi juga bagi teman-teman sekalian kalau ingin mendapatkan atau ingin mengembangkan program yang seperti ini bisa akses ke lembaga-lembaga zakat. Ya, Basnas diantaranya juga ada Lasnas Nurul Hayat, ada Las YDSF, ada LMI dan juga las-las keorganisasian seperti Muhammadiyah dan NU, Lazisnu dan Lazismu. Ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, mungkin closing statement, Pak, dari Ustadz Abi dan juga Ustadz Sunarwan untuk para sahabat yang lagi menyimak, untuk para takmir juga, biar juga bisa mengembangkan hal yang sangat baik ini kepada masjid-masjidnya. Saya. Iya, silakan. Mungkin bagi teman-teman sahabat masjid yang lain, ini kan sebetulnya kami ini ya sama-sama belajar dalam pengembangan ekonomi yang berbasis masjid. Dan alhamdulillah dengan apa yang kami lakukan di Masjid Darul Falah ini kok berhasil dalam melakukan hal seperti itu. Dan insya Allah kalau apa yang dikatakan kan ada yang mengatakan bahwa pemahaman tentang masjid yang dipergunakan untuk berbisnis itu sebetulnya perlu pemahaman secara khusus. Jadi kalau kita mengatakan masjid itu tidak boleh dipergunakan untuk berbisnis, di sini sebetulnya tidak berbisnis, tapi kita bagaimana mengupayakan jamaah kita ini menjadi jamaah yang betul-betul sejahtera dalam kehidupannya. Kemudian beliau-beliau itu bisa beribadah secara tenang, tidak terganggu dengan sistem perekonomiannya. Kemudian masjid juga bisa sejahtera, banyak jamaahnya. Kita bisa beribadah bersama-sama di dunia, juga bisa masuk surga bersama-sama.
dengan jamaah kita sendiri. Di dunia berjamaah, Di dunia berjamaah, di Ke surga akhirat pun juga berjamaah. berjamaah. ya, di Gitu. akhirat masuk ke surga insya Allah ya. Insya Allah seperti itu. Baik, baik. Jadi teman-teman ada pemahaman bahwasanya di masjid tidak boleh berbisnis. Nah, itu memang harus diklarifikasi tentang pemahaman itu. Yang saya tahu bahkan yang tidak boleh itu bermuamalah di dalam masjid. Bukan kelembagaan masjidnya yang tidak boleh, tapi bermuamalah, kita jual beli di dalam masjid, kita hutang piutang di dalam masjid, mengadakan transaksi, itu yang tidak boleh dalam pemahaman kami. Tapi kalau secara kelembagaan kemudian mengadakan hal-hal yang seperti dilakukan oleh Masjid Darul Falah ini sungguh luar biasa ya. Ini sungguh luar biasa karena dakwah tidak harus ceramah gitu kan ya. Dakwah bisa dalam sisi ekonominya. Insya Allah ketika zamannya Rasulullah SAW itu Masjid Nabawi itu dipergunakan untuk pusat daripada pendidikan, pusat dari pengembangan budaya, juga pusat dari penyelesaian problematika jamaah atau masyarakat. Oke. Insya Allah seperti itu. Jadi karena ada banyak problem di jamaah kita juga harus melakukan sunnah Rasul seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Sunarwan. Ada dari Ustaz Lafi Taif? Sudah cukup mewakili ya. Baik, terima kasih. Ini perbincangan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Jika ingin lebih detail untuk mengetahui tentang program BKU, Badan Keswadayaan Umat Masjid Darul Falah ini, insya Allah diperbolehkan Pak Nggih untuk silaturahim ke kita terbuka untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat, untuk melihat apa yang kami lakukan di BKU Masjid Darul Falah. Baik teman-teman sekalian, inilah program ngopi pada episode kali ini. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita juga tetap akan membicarakan tentang bagaimana masjid berbicara atau mengembangkan sumber daya ke perekonomiannya dan juga memperkuat perekonomiannya baik untuk masjid itu sendiri maupun kepada umat. Baik, itu mungkin yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih Ustaz Sunarwan atas kedatangannya. Terima kasih Ustaz Abi Taif atas kesempatannya untuk hadir dan silaturahimnya ke sahabat masjid. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa menginspirasi masjid-masjid yang lain. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.